Oke. Eh, untuk yang pertama, tujuan matematika ekonomi pastinya kalian udah sering baca ya. Di setiap pertemuan kita pasti ada seperti ini. Untuk mempelajari masalah, terus untuk memahami masalah ekonomi, matematika, memecahkan masalah ekonomi, dan lain-lain. Kita langsung next ke aljabar linear. Aljabar linear ini di sini cuma terkait sejarah. Pastinya nggak bakal keluar di UAS besok untuk ditanyai. Kita langsung masuk ke materi matriks. Matriks itu adalah sekumpulan elemen yang disusun dalam baris dan kolom. Pastinya kalian ini ya familiar banget ya dengan matriks karena kan SMA ini udah udah dipelajari nih. Nah, A dan D adalah elemen diagonal, sedangkan B dan C adalah elemen off diagonal. Nah, matriks adalah seperti bilangan polos dalam banyak hal, yaitu dapat ditambah, dikurangi dalam beberapa kasus, dapat dikalikan dan dibagikan. Nah, contohnya seperti ini. Contoh matriks itu seperti ini. Matriks A11, matriks A21, matriks A12, dan matriks A22. Lalu di sini ada matriks B1, matriks B2, matriks B3. Nah, di sini untuk penamaan vektor huruf kecilnya ini, untuk vektornya di sini sesuai dengan baris dan kolom. Kalau kita tuh di sini udah paham belum baris tuh yang mana, kolom yang mana? Kalau masih bingung ya, kalau masih bingung baris dan kolom itu seperti apa, kalau bagi yang muslim nih, kalau kalian misal sholat, luruskan softnya, soft itu kan baris sebenarnya. Nah, berarti baris itu bentuknya ke kanan dan ke kiri. Baris itu, samping ke kanan ke kiri ini baris nih. Baris tuh gimana ya? Baris tuh ke kanan dan ke kiri, tapi kalau untuk kolom itu atas dan ke bawah. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau semisal penamaan vektor, itu dimulai dengan barisnya dulu. Baru diikuti dengan kolom keberapa. Contoh, di sini kan A11, berarti di sini ya berarti baris A itu huruf terkait matriks A11 itu metrik baris pertama, kolom pertama, berarti di sini. Kalau kita mau mencari matriks A22, berarti baris kedua, kolom kedua. Baris kedua mana? Kita cari baris ke 1, 2, kolom kedua 1, 1, 2. Nah, di sini. Begitu ya. Paling enggak udah paham lah. Di sini dimensi sebuah matriks, jumlah dengan kolom matriks. Matriks A adalah matriks 2 kali 2, 2 kali 2. Dan matriks yang B ini adalah 1 kali 3. Nah, 1 barisnya tuh 1 kali 3 bentuknya seperti ini. Kayak gitu. Kita lanjut. Matriks dengan hanya satu kolom atau hanya satu baris disebut vektor. Jika sebuah matriks memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, disebut matriks persegi. Matriks A di atas adalah matriks persegi yang ini. Kayak gini nih matriks persegi. Terus untuk notasi umum huruf besar metrik, huruf kecil vektor nih aku tadi udah ini ya, kasih tahu terkait bagaimana caranya. Nah, yang selanjutnya ini masih materi nih dalam ekonometrika. Data yang diketahui misal T atau N merupakan variabel dependen Y dan K merupakan variabel penjelas X. Bentar. Ini kalau misal teori gini nih sebenarnya kalau aku jelasin di teorinya susah, tapi kalau semisal nanti kalian sudah masuk ke pengerjaan soal biasanya akan lebih mudah karena matriks nih sebenarnya hanya membutuhkan ketelitian karena kan banyak ya. Nanti kan kalian yang mengkali-kalikan juga, menambahkan sesuai dengan matriks kolom berapa baris berapa kayak gitu. Nah ini dengan notasi biasa vektor akan menjadi vektor kolom Y dan XK adalah vektor T kali 1. Nah ini bentuk matriksnya seperti ini. Dan X adalah matriks T kali K, bentuknya seperti ini ya. Nanti akan lebih jelasnya di bawahnya. Kolomnya adalah KT kali 1, vektor XJ, hal umum untuk memperlakukan X1 sebagai vektornya. Ini di sini kalian juga pasti pernah dengar nih matriks spesial.
identitas dan nol. Pasti kalian udah pernah sering lihat terkait matriks yang bentuknya satu 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 dari ujung ke ujung seret gitu kan, udah pernah lihat tuh pastinya. Atau enggak matriks nol tuh yang semua matriksnya isinya nol kayak gitu, seperti ini ya. Nah, keduanya adalah contoh matriks simetris dan matriks idempoten seperti yang akan kita lihat nanti. Oke. Untuk matriks operasi baris elementer, operasi baris elementer itu pertukaran, tukar posisi dua baris. Terus multiplikasi itu kalikan satu baris dengan skalar bukan nol. Lalu penambahan penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan skalar bukan nol dengan baris yang lain. Nah, matriks elementer adalah matriks yang berbeda dari matriks identitas dengan satu operasi baris elementer tunggal. Nah, jika subjek matriks untuk operasi baris elementer dikaitkan dengan sistem persamaan linear, maka operasi ini tidak mengubah set solusi operasi baris, dapat membuat masalah lebih mudah. Nah, untuk operasi baris elementer digunakan dalam eliminasi Gaussian untuk mengurangi matriks ke bentuk baris echelon. Kalau ini masih materi ya, jadi belum ke praktek. Prakteknya nanti agak di slide pertengahan di bawah. Ini pun masih materi banget, materi dasar banget ya di sini. Nah, perkalian matriks membutuhkan syarat kesesuaian conformability condition. Nah, syarat kesesuaian untuk perkalian matriks adalah bahwa dimensi kolom dari lead matriks A huruf sama dengan dimensi baris dari log matriks B. Nah, jika A, jadi contohnya kayak gini nih. Kalau semisal kalian mengkalikan matriks A dengan matriks B, biasanya nanti misal nih A ini kan matriks 1 kali 2. Dan sedangkan yang B ya, yang B itu berapa nih? 2 kali 3 tuh di situ. Nah, nanti ketika kalian mengkalikan matriks A dan B itu nanti hasilnya itu menjadi 1 kali 3, matriks 1 kali 3 di mana kalian ketahui di sini hanya ada satu baris ya. Hanya ada satu baris, sedangkan yang satunya ada tiga baris dan 2 kolom. Namun nanti hasilnya akan menjadi 1 kali 3. Hanya ada satu baris dengan 3 kolom. Gitu. Kita lanjut ke transpose. Transpose itu pastinya ini juga familiar banget dengan kalian pastinya. Karena kan transpose itu sebenarnya membalik antara baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris kan. Jadi contohnya seperti ini, matriks transpose A, matriks bentar. Kita lihat dulu secara formal elemen I dan J transpose. Oh ya. Contohnya kayak gini, matriks transpose itu dibalik itu seperti ini. Contoh, kolom menjadi baris, baris menjadi kolom menjadi baris itu contohnya seperti ini. Di sini barisnya yang mana? 3, 8, min 9. Ini baris pertama. Baris keduanya 1, 0, 4. Nah, yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Berarti baris pertama ini jadi kolom pertama. Contoh, berarti 38 min 9. Ya udah, 38 min 9 jadi kolom pertamanya. Lalu yang baris kedua jadi kolom. Jadi kolom kedua 104, 104. Udah kayak gini. Transpose tuh kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya transpose. Lalu matriks transpose ini masih materi yang atas. Masih ini ya. Masih berhubungan dengan yang atas. Dalam econometric matrix penting adalah X transpose X. Ingat X. Oh ya, ini matriks T kali K. Ya ini masih sama kayak yang tadi. Lalu operasi dasar matriks. Operasi dasar matriks mungkin kalian ada yang masih ingat dan udah agak lupa. Jadi ini bisa dicatat atau difoto. Nanti PPT-nya juga kalau mau saya kirimkan. Jadi matriks penambahan itu seperti ini contohnya. Ada 2 matriks nih di sini. A, B, C, D, E, F, G, H. Kan tadi aku udah jelasin terkait matriks tuh. Matriks 1.1, 1.2, lalu 2.1, 2.2. Nah, ketika kalian ingin menambahkan dengan yang matriks berikutnya, itu seperti ini contohnya. Ada 2 matriks yang angka ini, huruf variabel yang A, itu nantinya akan ditambahkan dengan E. Berarti hanya bisa 1.1 ditambah dengan 1.1. Atau 2.1 ditambah dengan 2.1.
atau 1.2 bisa ditambah dengan 1.2. Jadi A ditambah E, C ditambah G, B ditambah F, D ditambah H. Jangan kebolak-balik, dan kalau mau mengerjakan operasi matriks dasar jangan terlalu lama ya, karena ini sangat-sangat riskan ini, apa namanya, kalian ngerjain lama, kehabisan waktu untuk membuat matriks. Penting banget nih. Sama juga untuk yang pengurangan juga matriks yang sesuai saja yang bisa dikurangkan, pengurangannya seperti itu. Lalu untuk pengali, kalau pengali itu seperti ini bentuknya, A kali E ditambah B kali G. Jadi gimana ya, bentuknya tuh agak gini loh. Gimana sih, ada jambot nggak ya? Bentar aku kasih kertas dulu. Kalau misal kalian bingung, kalian bisa lihat ini aja, bisa lihat kalikan tiap baris dengan tiap kolomnya. Jadi contohnya seperti ini, misal A, AE, kalian mau mengkalikan dua matriks ini ya, berarti hasil kalinya tuh seperti ini. Untuk matriks yang pertama, yang di sini, itu A kali E ditambah B kali G. Berarti di situ baris pertama, kolom pertama dikalikan ditambah dengan baris kedua, kolom pertama dari baris pertama. Seperti itu. Nah, dan seterusnya. Bisa kalian ikuti. Sama dengan yang lain juga seperti itu. Oke. Jadi itu sih mungkin kalau untuk matriks. Mungkin kalau untuk matriks masih segitu. Oh ya, juga ada kalikan, kalau untuk ada matriks dikalikan dengan satu elemen atau variabel, ya kalian tinggal memasukkan semuanya. Misal A, B, C, D, jadi kalau misal dikalikan K, ya jadi KA, KB, KC, KD, seperti itulah. Jadi sampai operasi dasar matriks paham ya, ini masih simple. Lalu ini contoh operasi matriks dasar tadi yang udah kakak bilang. Kalau misal kita hanya bisa mengalihkan variabel tiap variabelnya, misal contoh 1.1 ditambahkan ya dengan 1.1 matriks yang lainnya, misal 2 tambah 3 berarti 5. Di sini yang bisa ditambahkan 2.1 ya bisa 2.1 aja, berarti 1 tambah 1, 2. Kalau mau menambahkan yang matriks 1.2 ya hanya bisa ditambahkan dengan 1.2, berarti 7. Lalu yang seterusnya. Hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Untuk pengurangan matriks sama. Untuk 1.1 hanya bisa dikurangkan dengan 1.1, 2.1 hanya bisa dikurangkan 2.1, sedangkan yang lain-lainnya sama semua. Harus mirip lah untuk matriksnya, yang mana dikurangi yang mana. Seperti itu. Untuk perkalian matriks, tadi juga udah dijelaskan ya. Yang perkalian matriks kan tadi di sini, sebentar ya, baterai aku habis, takut mati di tengah jalan. Perkalian matriks tadi gimana tadi? Kita lihat rumusnya ya. Berarti di sini A kali E, berarti tiap baris dengan tiap kolom. Berarti 2 kali 1 ditambah 1 kali 2. Seperti itu. Jadi tiap baris dikalikan tiap kolomnya. Gitu guys. Kita lanjut untuk yang perkalian skalar, yaitu yang tadi ya, yang udah dijelasin di awal tadi. Ketika semisal ada matriks dikalikan dengan satu elemen atau variabel, ya udah kalian akan mengkalikan semua matriksnya dengan variabel tersebut atau elemen tersebut. Ya jadi tinggal 2 bagi 2 kali 1/8 berapa? Berarti kan dengan 1/4 kayak gitu, dan seterusnya. Lalu untuk operasi dasar matriks, ini kalau dijelasin agak bingung nih. Ini modelnya nanti kalian akan melakukan pencoretan dengan sejajar itu, yang miring itu. Nanti bisa ditunjukkan ke
Ini ya, apa namanya, ke bagiannya Kak Siva. Jadi biar lebih paham kalian. Lalu ada materi lagi, determinan dari sebuah matriks adalah suatu bilangan skalar yang diperoleh melalui operasi tertentu dari elemen-elemen matriks bujur sangkar yang penulisannya ditandai dengan sepasang garis tegak atau lurus. Oke, ini masih materi ya. Nah ini yang aku maksud tadi. Ntar ini mah, oh ini terakhir ya berarti. Oh ini. Lalu determinan matriks berdimensi 3 dapat diselesaikan dengan metode Sarus. Itu matriks A seperti ini determinannya. Nah, determinannya tinggal ditambahkan tapi yang ini ya, sesuai apa nih ya, garis-garis diagonal yang sudah ditentukan di sini. Nah, ini makanya kenapa kalau mau buat matriks tolong yang rapi. Kalau kalian membuat matriks rapi dengan jarak yang sama, nantinya kalian enak juga kalau misal mau membuat determinan itu seperti apa. Tinggal di garis, dicoret, coret, coret, coret. Kalian tinggal ngurutin yang harus kalian tambahkan yang mana. Seperti itu. Oke, hasilnya ini udah kalian pelajari kalau waktu SMA kalau nggak salah, determinan matriks ini. Iya. Oh iya, di atas tadi ada determinan ya. Bentar ya, aku cek dulu. Ini. Sama sih, kalau untuk determinan bilangan numeriknya itu juga sama. Kita mengurangkannya dengan kalau di sini kita mengurangkan dengan yang ini ya, apa namanya? Yang diagonal, miring. Kita kurangkan dengan garis yang miring diagonal. Kalau sini juga sama sih. Kalau di sini tambah sih. Gimana ya, Mbak Kak Siva? Cek. Halo. Bentar. Penjumlahan Kenapa? untuk ininya bisa dijelaskan lebih lanjut nggak terkait determinan? Udah masuk ke 17, slide 17. Oh yang itu. Nah, Berarti sekarang aku. mungkin bisa disambungin sama slide 16-nya kan, itu contoh soalnya itu. Oh, bentar. Berarti sekarang aku. Iya, Kak. Oke, bentar ya. Aku siapin jamur dulu ya, bentar. Oke, bentar. Berarti ini aku mulai dari determinannya. Kalian udah pernah belajar kan tapi kemarin sama Bu Yohana tentang matriks. Udah. Oke. Jadi kalau untuk determinan itu tuh misalnya kayak gini ya. Kalau ada matriks bentuknya kayak gini nih. Misalnya aku bikin nih kayak gini, bentar. Nih kayak gini. Kan ada matriks itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus kalau mau dibikin determinan itu berarti
456. Bentar. Nah, kalau mau di determinan itu, berarti kita harus bikin lagi nih, nambah di sebelah sini. Kita harus nambah di sebelah sini nih. Untuk yang kolom itu berarti masuknya kolom ya. Untuk yang kolom 1 sama kolom 2-nya itu kita tambahin. Berarti kan kolom 1 itu ada 1, 4, 1, 4, 7. Ini ya, ini kan kolom 1 nih. Terus tambahin juga kolom 2. Kolom 2 itu ada 2, 5, sama 8. Nah, berarti kayak gini. Terus untuk determinannya itu, berarti kalian kaliin tuh kayak gini nih, ke samping bawah gini. Kita mulai tuh dari yang sebelah kiri dulu. Kita mulai dari sebelah kiri. Dari yang ini 1 dikali 5 dikali 9. Itu hasilnya ada 45. Terus ditambah 2 dikali 6 dikali 7. Itu hasilnya ada 84. Terus ditambah 3 dikali 4 dikali 8. Itu hasilnya ada 96. Nah, itu kan yang pertama. Terus kita kali dari bawah ke atas. Dari sebelah kiri. Tapi kalau sekarang itu dari bawah ke atas. Berarti kalau dari bawah ke atas itu tuh kan 7 dikali 5 dikali 3. Nah, tapi itu tuh kita jadi minus gitu loh. Jadi kebalikannya. Kalau tadi yang ke bawah itu kita plus, kalau yang ke atas itu kita dikali minus. Jadi kan 7 dikali 5 dikali 3 itu 105. Tapi karena dikali minus jadi min 105. Terus 8 dikali 6 dikali 1 itu kan 72. Dikali minus jadi min 72. Jadi gitu ya, setiap yang ke atas gini itu tuh berarti dia jadi minus gitu. Itu untuk determinan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak determinan? Gimana, Kak? Oke. Bentar ya, aku bikin ini misalnya. Gak enak posisinya, bentar. Nah, terus berarti lanjut aja ya, aku lanjut. Nah, terus ini itu ada cara determinan lain, caranya itu minor dan kofaktor. Sebenarnya sama, pasti dapat hasilnya juga sama. Terus kalau pakai minor dan kofaktor ini tuh emang jadi lebih ribet gitu. Lebih ribet tapi lebih gampang juga. Nah, kalau cara aku, ini kan cara dari PPT ya. Cara dari PPT tuh kayak lebih kalau menurut aku tuh lebih enakan kayak gini nih. Jadi minor dan kofaktor itu, kalau minor itu tuh kita nutup baris kolom tertentu. Jadi misalkan ada matriks, misalnya tuh kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, terus cara minor dan kofaktor kalau aku itu tuh, jadi kita lihat dari si baris pertama nih, yang baris pertama. Nah, terus dari baris pertama ini tuh kita minorin dulu gitu. Nah, berarti cara minor itu tuh menutup baris dan kolom tertentu. Minor itu tuh yang menutup baris dan kolom tertentu. Jadi misalnya untuk minor ini 1, 1. Berarti baris 1 sama kolom 1 itu kita tutup. Kan baris 1 itu ini. Ini baris 1, ini kolom 1. Berarti ini sama ini kita tutup. Kalau untuk M11. Jadi si 1, 2, 3 sama 1, 4, 7 itu kita tutup. Berarti sisanya itu kan ada 5, 6 sama 8, 9. Kayak gini nih. Jadi itu untuk M11. Nah, ini tuh kenapa di sini cuma ada M11, M12, M13? Karena yang kita lihat itu tadi yang baris pertama ya. Yang baris pertama. Kan baris pertama itu ini kan M11. Bentar, ini pusing gak ya lihat dari sini? Bentar ya. Bentar.
Jadi ini itu M11. Kenapa M11? Karena dia ada di baris pertama dan kolom pertama. Baris itu yang ke samping, kolom itu yang ke bawah. Terus habis itu kita yang kedua itu tuh, ini berarti namanya M12. Kenapa M12? Karena dia ada di baris pertama dan kolom kedua. Kan dia ada di ini nih, kolom kedua nih. Urutan kedua ini kan. Berarti ini tuh kolom kedua. Jadi namanya M12. Terus kalau yang ini M13. Karena dia ada di baris pertama dan kolom ketiga. Nah itu, jadi kalau untuk minor dan kofaktor itu yang kita lihat tuh yang baris pertamanya aja. Yang M11, M12, sama M13. Nah, terus habis itu kita tutup si M11. Nah, kalau mau kita tutup M11, berarti kita tuh tutup, kan M11 letaknya di sini nih. Berarti kita tutup dia ke samping, kita tutup si baris pertama, sama kita tutup si kolom pertama. Itu untuk M11. Jadi sisanya kan ada 5, 6, 8, 9. Nah, jadi untuk determinan itu, kan tadi determinan itu ke bawah, ini dikali, terus dikurang, ini kali ini, ya kan? Berarti 5 dikali 9, 45, itu dikurang 8 dikali 6, 48. Kan hasilnya min 3. Nah, ini ya. Jadi determinan tuh kayak gitu. 5 dikali 9 dikurang 8 dikali 6. Terus habis itu kita ke Nah, habis itu kita ke M12. Nah, M12 itu kan yang ini. Kalau untuk M12 berarti kita tutup baris pertama dan kolom kedua. Atau gampangnya gini aja. Kan ini M12 itu yang angka 2 ini ya. Berarti kita tutup yang ada di sampingnya 2 nih. Sama kita tutup yang ada di bawahnya 2. Nah, ini bingung nggak? Sampai sini bingung nggak maksud aku kayak gimana? Paham nggak? Paham, Kak. Nah, oke. Berarti kalau kita tutup ini sama ini, kan sisanya itu ada 4, 6, 7, 9. Berarti 4 dikali 9 dikurang 7 dikali 6. Berarti kan 36 dikurang 42. Nah, hasilnya kan min 6 ya. Nih. Nah, itu untuk yang M12. Nah, habis itu sekarang kita ke M13. Nah, berarti kalau M13 yang kita tutup itu baris pertama sama kolom ketiga. Atau gampangnya, berarti kita tutup semua yang ada di samping 3 sama semua yang ada di bawah 3. Nah, berarti kan sisanya itu ada 4, 5, 7, 8. Terus habis itu kita determinan. Berarti 4 dikali 8 dikurang 7 dikali 5. Itu tuh hasilnya min 3. Nah, ini tuh baru yang minornya aja. Nah, terus ini tuh jangan lupa ya. Jadi yang kita pakai itu cuma M11, M12, M13. Berarti yang baris pertama aja nih yang kita pakai. Nah, terus kan kita udah dapet tuh. Udah dapat min 3, min 6, sama min 3. Nah, tapi untuk kofaktor, jadi bentuk dari determinan kofaktor itu tuh kayak gini. Plus, minus, plus, min, plus, minus, plus, minus, plus. Nah, tadi itu kan kita dapat min 3. Bentar, tadi kita dapat min 3, min 6, sama min 3. Nah, berarti kalau kita lihat nih dari sini, ini tuh kan bentuknya itu harus plus minus plus ya. Bukan bentuknya sih, maksudnya jadi harus kita kali pakai ini nih, plus minus plus. Lihat yang dari baris pertama ini nih.
Kan tadi kita pakai baris pertama ya, jadi lihatnya yang baris pertama. Nah, berarti si min 3 ini tuh kita kali plus. Min 3 dikali plus kan masih tetap min 3. Terus min 6 dikali minus, berarti jadi plus 6. Terus min 3 dikali plus, berarti tetap min 3. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti langsung aja kalian jumlahin. Min 3 ditambah 6 dikurang 3 lagi, itu hasilnya 0. Berarti hasil determinannya itu 0. Nah, ini sama kayak gini. Cuman bedanya kalau ini tuh lebih susah, lebih ribetnya tuh karena mereka kofaktor itu caranya kayak gini. Jadi min 1 terus dipangkatin I ditambah J. I itu berarti baris, J itu kolom. Kalau misalnya tadi M11 berarti kan I-nya 1, I-nya 1, J-nya 1. Berarti 1 ditambah 1, 2. Jadi min 1 dipangkat 2. Terus dikali min 3. Min 3 itu dapat dari si, kan M11 itu min 3 ya. Nah, terus ini dikali hasilnya kan min 3. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Terus kalau misalnya untuk yang ini A12, kalau A12 itu kan berarti I-nya itu 1, J-nya itu 2. 1 ditambah 2 kan 3. Nah, berarti si pangkatnya itu kan jadi pangkat 3 kan. Kalau pangkat 3 kan berarti min 1 dikali min 1 itu sama dengan 1. Terus dikali lagi sama min 1 kan, karena pangkat 3. Jadi dikali lagi sama min 1. Berarti kan hasilnya itu min 1. Nah, berarti ini tuh kita min 1. Ini kan berarti hasilnya min 1. Min 1 dikali min 6. Jadi hasilnya itu 6. Jadi beda ya, yang tadinya itu min 6 jadi plus 6. Kayak gini. Tadinya min 6 jadi plus 6. Nah, jadi kalau misalnya I tambah J-nya itu bilangan genap atau 2, berarti itu tuh AIJ-nya itu bakalan sama kayak MIJ. Kayak gini nih. A11-nya itu bakalan sama kayak M11. Tapi kalau misalnya I tambah J-nya itu bilangan ganjil, berarti AIJ-nya itu bakalan sama kayak AIJ-nya itu adalah bentuk negatif dari MIJ. Kayak misalnya kan ini A12 itu kan 1 ditambah 2 kan ganjil. Berarti A12 itu bakalan hasil negatif dari M12. Kan tadi M12 itu min 6. Berarti negatifnya itu kan min 6 dikali negatif jadi plus 6 gitu. Tapi kalau misalnya pakai cara ini kalian susah, ribet, itu kalian lihat aja kayak gini nih. Pokoknya selalu dikalinya itu plus, min, plus. Selalu kayak gini ya. Berarti yang si min 3 itu kalian kali plus, yang min 6 itu kalian kali min, yang min 3 kalian kali plus. Jadi kan min 3 plus 6, min 3. Sama ya kayak gini. Min 3 plus 6, min 3. Gitu. Nah, terus abis itu determinannya itu ternyata ini belum beres ya. Determinannya itu habis itu kalian kaliin sama si angka-angka M11, M12, M13. Angka-angka tuh maksud aku si ininya ya. Kan tadi M11 itu hasilnya 3 tuh. Ya kan ya? M11 hasilnya min 3. Habis itu kalian kaliin min 3 dikali sama 1. Kan M1 itu letaknya ada di 1 ya. Min 3 dikali 1. Habis itu dikurang. Kenapa dikurang? Karena tadi kan bentuknya plus, minus, plus ya. Berarti min 3 dikali 1 kan min 3. Min 3 dikali plus, jadi tetap min 3. Habis itu 2 dikali A12 itu tadi 6. Berarti 2 dikali 6 itu kan 12. Nah, tapi habis itu kita kaliin minus. Kita kaliin minus karena bentuknya kayak gini gitu. Terus habis itu min 3 dikali 3. Min 3 dikali 3
Terus kan ini plus ya, jadi tetap min 9. Berarti kan ini min 3, min 12, min 9. Bentar, 1 dikali min 3 ditambah 2 dikali 6. Oh, ini kan tadi min 6 ya hasilnya tuh. Min 6, berarti 2 dikali min 6 itu kan 2 dikali min 6 min 12. Habis itu dikali minus, berarti jadi plus 12 ya. Min 3 ditambah 12 dikurang 9, itu hasilnya 0. Jadi cara biar cepatnya itu gini sih. Kan kalau kayak gini kalian bingung nih nanti urutannya kayak gimana. Cara biar cepatnya itu, mungkin aku langsung masuk ke ininya aja ya. Langsung masuk ke contohnya aja nih. Mana ya? Nih, aku langsung masuk ke sini ya. 1, 3, 2. 1, min 4, 5. Min 1, 2, 1. Kita mau cari determinan dari ini. Pakai cara yang tadi, minor dan kofaktor. Nah, cara cepatnya itu berarti kan kita lihat yang baris pertama. Habis itu, yang M11-nya itu kan ada ini ya, angka 1 nih. Terus angka 1 kita tutup. Kita tutup baris pertama sama kolom pertama. Kita tutup yang ada di sebelah 1 sama kita tutup yang ada di bawah 1. Berarti kan sisanya itu ini min 4, 2, 5, 1. Nah, habis itu langsung kalian kaliin sama 1. Jadi kalian bikinnya kayak gini nih. Kan tadi angkanya 1. 1 dikali min 4, 2, 5, 1. Kalian bikin kayak gini. Habis itu minus. Kenapa minus? Karena tadi kan plus, minus, plus ya. Habis itu minus. Sekarang kita lihat. Bentar. Sekarang kita lihat yang ini. Kita lihat yang ini. Baris pertama, kolom kedua. Ini kan angkanya 1 ya. 1 dikali. Berarti kalau ini kita tutup. 1 ke bawah kita tutup. 1 ke samping kita tutup. Kan sisanya itu ada 3, 2, 2, 1. Gini. Habis itu kita lanjut ke plus. Karena kan ini sekarang yang plus ya. Terus plus. Berarti yang sekarang kita lihat itu yang min 1 ini. Berarti kita tutup min 1 ke bawah sama min 1 ke samping. Berarti kan sisanya itu ada. Ini kali min 1 ya. Berarti sisanya itu ada 3, min 4, 2, 5. Gini. Nah, habis itu langsung aja kalian determinanin. 1 dikali. Kan ini di hasil determinan itu min 4 dikurang 10 ya. Min 4 dikali 1 dikurang 10. Terus lanjut 1 dikali hasil determinan itu berarti 3 dikurang 4 ya. 3 dikali 1 dikurang 2 dikali 2. Habis itu ini plus kali minus berarti jadi minus 1 ya. Ini hasil determinan itu 3 dikali 5 berarti 15 dikurang 2 dikali 4. Kan 2 dikali min 4 itu min 8. Terus min 8 ketemu minus jadi plus ya. Berarti jadi 8. Nah, terus ini langsung kalian kaliin. Kan min 4 dikurang min 10 itu min 14 dikali 1. Berarti min 14. Terus 3 dikurang 4 itu min 1. Dikali min 1 berarti jadi plus 1. Habis itu 15 ditambah 8 itu 23. 23 dikali min 1 berarti jadi min 23. Berarti ini hasil itu min
berarti min 36 ya. Nah ini berarti hasil determinan itu min 36. Nah sampai sini bingung nggak? Oh ya nggak? Yang aku jelasin. Gimana? Lumayan Kak, Kenapa? lagi Jadi, memproses. oh ya. Jadi ini tuh cara lebih cepatnya sih. Cara lebih cepat dari minor kofaktor. Kan kemarin kalian ikutin cara ini nggak? Cara yang dari sini nih, dari PPT. Atau kalian lebih prefer pakai yang determinan ini? Kalian lebih prefer pakai yang ini atau cara minor kofaktor kayak gini? Ini tuh nama caranya minor kofaktor. Kalau ini berarti nama caranya itu determinan biasa. Kalian lebih mending pakai yang mana? Kalau aku determinan sih, Kak. Nah ini ya. Iya sama yang determinan Kak. Ya sih emang determinan lebih gampang ininya, lebih lama, cuman emang lebih gampang gitu. Kalau ini tuh lebih cepet tapi lebih susah juga gitu. Bingung juga kan harus nutup-nutup gini. Tapi yang aku jelasin tentang minor kofaktor, paham nggak? Lumayan Kak. Paham, Kamu nanya Iya, kenapa? itu tuh selalu dikali 1 ya Kak? Atau bisa dikali berapa gitu? Ikutin itu dari ini, dari angka yang tadi kita baris pertama ini nih. Kalau misalnya angka di baris pertamanya itu mana sih tadi? Nih misalnya ini nih, misalnya matris kayak gini. Berarti kan baris pertamanya itu ada 1 sama ada 1, 2 sama 3. Berarti kita bikin kayak gini nih. 1 dikali, kan ini 1 kita tutup ya. 1 dikali determinan 5, 6, 8, 9. Terus kan angka kedua itu, angka di, kan yang kita lihat itu cuma yang baris pertamanya aja ya. Terus angka yang kedua di baris pertama itu kan ada 2 nih. Nah ini kita min 2. Kenapa min 2? Karena bentuknya kayak gini. Plus, minus, plus. Min 2 dikali, berarti kan ini 2 kita tutup. 2 ke bawah kita tutup, 2 ke samping kita tutup. Berarti kan ada sisa. Berarti ada sisa 4, 6, 7, 9. 4, 6, 7, 9. Terus habis itu angka ketiga dari baris pertama itu kan ada 3 nih. Di situ kita jumlahin 3. Kenapa yang ini plus, ini minus, ini plus? Itu karena urutannya kayak gini ya. Plus, minus, plus. 3 dikali, berarti si 3 ini kan kita tutup. Berarti si 3 kita tutup. 3 ke samping kita tutup, 3 ke bawah kita tutup. Berarti kan sisanya itu ada 4, 5, 7, 8. Nah gini. Terus ini kan determinanin. Gitu sih. Bingung nggak? Jadi intinya yang kalian lihat itu tuh yang baris pertama. Yang paling atas ini nih. 3 di atas. Gitu. Itu untuk minor kofaktor. Kak, mau nanya, Ya. kalau kofaktor itu selalu dikaliin yang ke baris 1. Kenapa? Kan yang kofaktor itu yang baris 1 kan plus minus plus. Pernah nggak dikali yang minus plus minus itu yang baris kedua? Enggak, karena kita kan tadi pakainya baris pertama ya. Oke, Kak, Kita makasih. pakainya yang baris pertama, jadi ikutinnya yang plus minus plus. Nah kalau ini kenapa ini plus minus, ini kenapa
Bentar. Kalau ini kan ini berarti kan si angka 1 ini kita kali plus jadi plus 1. Terus angka 1 kita kali minus jadi minus 1. Terus kalau ini angkanya minus 1 kita kali plus berarti tetap minus 1 ya. Tuh jadi pokoknya dikaliin sama ini aja nih. Dikaliin sama si plus minus plus. Nah, terus ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nah, kalau nggak ada berarti. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka pakai yang determinan, ya udah pakai determinan aja. Pakai yang ini, karena ini emang lebih gampang sih, kata aku juga, yang determinan ini. Cuman kan takutnya di ujian ada yang disuruh pakai biner kofaktor gitu. Takutnya. Tapi semoga aja enggak ya. Nah, terus sekarang itu untuk adjoin. Jadi untuk adjoin itu tuh yang kayak tadi udah dikasih tahu. Kalau adjoin itu tuh berarti yang tadinya itu kan tadinya tuh bentuknya min 3, 6 sama min 3. Terus 6, min 12, 6. Terus min 3, 6, min 3. Nah, kalau adjoin itu berarti ini tuh kita rombak, kita ubah. Kita ubah yang tadinya baris jadi kolom. Terus yang tadinya kolom itu jadi baris. Ingat ya, baris itu yang ke samping. Kolom itu yang ke bawah. Berarti yang tadinya baris itu kan min 3, 6 sama min 3. Kita ubah jadi kolom ke bawah. Oh, ini angkanya masih sama sih ya. Jangan-jangan ntar kalian bingung. Coba pakai ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita yang baris itu yang ke samping, kolom itu yang ke bawah. Berarti kita ubah yang tadinya baris jadi kolom. Kan baris pertama ada 1, 2, 3. Berarti si baris pertama ini kita ubah jadi kolom pertama. Berarti kayak gini. Jadi gini ya. 1, 2, 3. Habis itu ada baris kedua. Baris kedua itu kan 4, 5, 6. Berarti 4, 5, 6 itu kita ubah jadi kolom kedua. Kan kolom itu ke bawah. Berarti 4, 5, 6. Nah, terus habis itu baris ketiga itu ada 7, 8, 9. 7, 8, 9 itu kan baris ketiga. Nah, kita ubah jadi kolom ketiga. Kolom itu yang ke bawah. Berarti 7, 8, 9. Nah, jadi kalau adjoin itu kayak gitu. Jadi kalau adjoin itu kebalikannya gitu ya. Baris kita ubah jadi kolom gitu. Nah, terus ini ada inverse matrix. Kalau inverse matrix itu berarti rumusnya itu adjoin A dibagi determinan dari A. Nah, tadi itu kita udah dapat si adjoin. Tadi ini pakai A baru ya, pakai matriks baru. Kan ada 8, 4, 5, 3. Berarti si adjoin A itu kita ubahkan. Berarti si baris jadi kolom. Jadi kan baris pertama 8 sama 4. Kita ubah jadi kolom. Kita ubah dia jadi ke bawah. Habis itu si baris kedua nih yang 5, 3 kita ubah jadi kolom kedua. Berarti 5, 3. Ini ya. Terus dibagi sama determinan A. Berarti determinan A itu 8 dikali 3. 8 dikali 3 dikurang 5 dikali 4. Berarti 24 dikurang 20. Berarti 4 ya. Nah, jadi inverse matrix itu kayak gitu. Nah, habis itu bentar ini.
Oh, ini pakai minor cofactor lagi ya. Bentar, 0,75 kali 2. 1,5. Dua empat. Jadi beda ya hasilnya. 8 dikali 3, 24. Oh, berarti jadi sebelum adjoin itu harus kita ubah jadi kayak gini dulu. Harus kita ubah jadi minor cofactor. Kan tadi yang pertama itu kan 8, 8, 4, 5, 3 nih. Nah, berarti ini tuh harus kita bikin jadi minor cofactor dulu. Berarti langsung aja ya. Ini gimana sih? Aku jadi bingung deh. Kan kita berarti ini tuh disuruh cari minor dari M11. Berarti kalau M11 itu kan kita tutup baris pertama sama kolom pertama. Baris pertama itu ada ini. Kolom pertama ini. Berarti sisanya 3. Jadi M11 itu 3. Habis itu ada M12. Berarti M12 itu yang kita tutup. M12 yang kita tutup berarti kan si baris pertama sama kolom kedua. Berarti sisanya itu 5. Jadi M12 itu 5. Habis itu bisa dihapus. Habis itu ke M21. Berarti M21 itu baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Berarti sisanya itu ada 4. Terus sekarang ke M22. Berarti kalau M22 itu baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua. Berarti sisanya itu 8. Gitu. Nah, terus habis itu kita berarti ini kan kalau kita bikin jadi matris tuh jadi M11-nya itu kan 3, M12-nya itu 5. Terus M21-nya itu 4, M22-nya itu 8. Nah, habis itu kita bikin jadi bentuknya kan tadi itu nih bentuknya kan kayak gini ya, plus minus plus, min plus minus, plus minus plus. Berarti yang ini tuh kita kali plus, 3 dikali plus 3. Terus yang 5 ini tuh kita kali minus kan, 5 dikali minus berarti min 5. Terus yang 4 ini kan berarti dia di sini, jadi 4 dikali minus, min 4. Terus 8 ada di sini, berarti 8 dikali plus itu tetap 8. Jadi hasilnya kayak gini, 3 min 5 min 4, 8. Habis itu baru deh diubah, di adjoin atau di transpose gitu. Berarti kalau di transpose itu kan jadi 3 min 5 min 4, 8. Terus habis itu nanti baru dibagi 4. Lebih ribet ya kalau kayak gini. 8 di 3, 24. Terus min 5 dikali min 4 berarti 20. 4/4. 1 ya berarti hasilnya. Berarti sebenarnya nggak usah pakai kayak gini juga bisa, tinggal kayak gini aja. Tinggal langsung aja berarti ditranspose, habis itu dibagi determinannya. Kan sama aja ya, 8 dikali 3, 24. Terus 5 dikali 4, 20. Dibagi 4.
Sama ya hasilnya. Ini sebenarnya nggak usah kayak gini sih, ini dia ribet banget pakai minor cofactor segala. Jadi kalau matriks, pokoknya ingat aja kalau matriks inverse caranya itu kayak gini rumusnya. Adjoint A dibagi determinan A. Nah, dari tadi aku mikirin ini. Karena kayak gini juga bisa ya. Jadi adjoint A itu berarti kalian ubah, kalian transpose. Habis itu determinan A itu berarti kalian cari determinannya. 8 dikali 3 dikurang 5 dikali 4. Gitu. Berarti nanti dapat hasilnya itu 1. Oh, ingat aja rumusnya kayak gini ya. Nah, terus kalau sekarang itu kita mau nyelesain sistem persamaan linear. Nah, tadi itu kan, tadi aku udah cari ininya ya, tadi aku udah cari determinan dari si ini, determinannya itu minus 36. Ini tuh salah ya, ini harusnya min 36. Nah, habis itu, ini tuh caranya, kan tadi tuh ada soalnya itu ada kayak gini ya, ada 3 persamaan. X1 plus X2 min X3 sama dengan 6. Terus ini 3X1 min 4X2 plus 2X3 sama dengan min 2. Terus ini 2X1 plus 5X2 plus X3 sama dengan 0. Jadi ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, terus ini tuh bisa kita jadiin matriks kalau ada soal kayak gini. Berarti yang sama-sama, kan ini sama-sama X1 ya. Berarti ini tuh kita jadiin dia satu kolom aja gitu. Dijadiin, berarti kan ini X1 itu sama aja kayak 1 X1. Berarti angkanya itu 1 kan. Berarti di sini 1. Terus 3X1 itu berarti angkanya 3 kan. Berarti di sini 3. Pokoknya kalian ikutin aja kayak gini. 2X1 berarti angkanya 2. Berarti di sini 2. Nah, ini untuk bikin matriksnya nih. Berarti kalau ini 1X2 kan angkanya 1. Jadi 1. Terus ini min 4. Terus ini 5. Habis itu untuk yang kolom ketiga itu ini min 1. Ini 2, ini 1. Nah, ini berarti kalian bikin jadi matriks kayak gini nih. Habis itu bikin juga matriks ini nih, matriks yang si sama dengannya ini nih. Kalian bikin aja jadi C sama dengan. Berarti ada 6 min 2 sama 0. Gitu. Gini ya, jadi ada matriks A. Matriks A itu yang tadi dari soal persamaan-persamaan tadi. Terus ada matriks X itu X1, X2, X3. Karena kan aslinya itu ada ini ya, ada bentuknya itu kan 1X1, 1X2, min 1X3. Nah, ini jadi kalau misalnya ini kalian kaliin, itu sama aja kayak bentuk sel kayak gini kan. Nah, habis itu ada matriks C. Matriks C itu yang tadi dari si sama dengannya itu ada 6 min 2 sama 0. Terus habis itu penyelesaiannya itu kalau aku tuh lebih enak kalau penyelesaiannya itu pakai kaidah Cramer. Kalian udah belajar belum Cramer? Cramer udah belajar belum? Udah Kak kemarin. Oke, udah ya. Kalau ini tuh kan kayak lebih ini ya, harus kita kali-kaliin gini. Nah, kalau aku tuh lebih mending pakai Cramer sih. Ini yang kalau kita pakai Cramer itu berarti kan berarti kalau pakai Cramer itu kita tuh harus cari, kan yang mau kita cari itu nilai si X1, X2 sama X3. Ini berapa gitu kan. Nah, rumus X1 itu tuh berarti determinan dari A1 dibagi determinan A.
Terus untuk X2 itu berarti determinan dari A2 dibagi determinan A. X3 itu berarti determinan A3 dibagi determinan A. Nah, kan tadi itu kita untuk determinan A-nya itu kita udah dapet ya. Tadi sempat kita cari, itu tuh hasilnya min 36. Nih, ini tadi aku determinan, ini tuh nyari determinan dari si ini kan. Tuh, sama ya. Kita udah dapat untuk determinan A-nya itu min 36. Berarti sekarang kita tinggal cari determinan A1, determinan A2, sama determinan A3. Nah, untuk yang A1 itu tuh, berarti caranya itu, kan ini tuh A1 ya. Kalau A1 itu berarti yang kolom 1 itu kita ubah, yang kolom 1 kita ubah pakai si matriks C. Kan kolom 1 dari matriks A itu ada 1, 3, sama 2 nih. Nah, si kolom 1 itu kita ubah. Berarti jadinya kayak gini. 6 min 2, 0. Terus lanjut isi pakai matriks A. 1, min 4, 5. Min 1, 2, 1. Gini. Jadi gitu ya. Jadi si kolom satunya itu kita ubah. Ini untuk yang A1. Nah, habis itu kita sekarang cari determinan. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai determinan cara yang biasa, berarti kan kita bikin kayak gini ya. 6 min 2, 0. 1 min 4, 5. Terus kita determinan ini. Berarti 6 dikali min 4 dikali 1. Itu min 24. Terus 1 dikali 2 dikali 0. Itu plus 0. Terus min 1 dikali min 2 itu plus 2. Terus dikali 5 itu 10. Nah, terus sekarang kita kali yang ke atas. Tadi itu aku kali yang ini ya. Tuh. Nah, sekarang aku kali yang ke atas. Berarti 0 dikali min 4 dikali min 1. Kan 0 ya. Berarti dikurang 0. Kalau udah yang ke atas itu berarti kan kita jadi minus ya. Di situ 5 dikali 2 dikali 6. 5 dikali 2 dikali 6 itu 60. Berarti min 60. Habis itu 1 dikali min 2 dikali min 1. Kan min 2. Terus berarti gini. Berarti ini min 24. Min 24 plus 10. Ini aku saja. Min 60. Terus ini min dikali min itu plus. Min 24 ditambah 10 itu min 14. Min 14 dikurang min 60 itu berarti min 74. Terus min 74 ditambah 2 itu berarti min 72. Jadi kita dapat determinan dari A1-nya itu min 72. Nah, berarti kita udah dapat determinan A1, berarti kita udah bisa cari X1. Tadi kan X1 itu ini. Determinan A1 dibagi determinan A. Berarti min 72 dibagi min 32. Berarti X1-nya itu min 72 dibagi 32. Nah. Dua koma 25. Oh maaf, itu yang determinan A-nya min 36 bukan? Oh iya, min 36. Sorry. Min 36 ya. Min 36. Nih, determinan A min 36 ya. Berarti min 72 dibagi min 36 itu 2. Berarti X1 kita udah dapat.
Sekarang kita pakai kita cari X2. Berarti kita harus nyari determinan A kan. Determinan A2. Nah, berarti kalau untuk determinan A2 yang kita ubah itu si kolom kedua. Berarti kan 1, 3, 2. Terus kolom kedua kita ubah. Kita ubah jadi 6 min 2, 0. Terus kolom ketiga masih sama. Min 1, 2, 1. Terus ini kan mau kita determinan. Berarti kita tambahin. Kayak gini. Nah, terus berarti kan ini langsung kita kali-kaliin ya. 1 dikali min 2 dikali 1. Itu min 2. Terus 6 dikali 2 dikali 2. Berarti 24. Terus min 1 dikali 3 dikali 0. Berarti 0. Habis itu lanjut yang ke atas. Berarti 2 dikali min 2 dikali min 1. 2 dikali min 2 itu min 4. Min 4 dikali min 1 itu plus 4. Tapi karena kita itu harus dikali minus ya. Berarti min 4. Kalau ke atas itu kita harus dikali minus ya. Habis itu 0 dikali 2 dikali 1. Berarti 0. Terus 1 dikali 3 dikali 6. Berarti min 18. Berarti min 2 ditambah 24 itu 22. Terus dikurang 4 itu 18. Terus 18 min 18 berarti 0. Ya kan? 22, 18. Iya, berarti 0. Berarti si X2-nya itu 0 dibagi min 36. Berarti X2-nya 0. Terus sekarang kita A3. Berarti kalau A3 itu yang kita ubah si kolom ketiga. Berarti kan 1, 3, 2. 1 min 4, 5. 6 min 2, 0. Ini 1, 3, 2. Ini 1 min 4, 5. Berarti kita kali yang ke bawah dulu. 1 dikali min 4 dikali 0. 0. Terus 1 dikali min 2 dikali 2. 1 dikali min 2 dikali 2 itu berarti min 4. Terus 6 dikali 3 dikali 5. Berarti 18 dikali 5. 18 kali 5 itu 90. Habis itu kita kali ke atas. Berarti 2 dikali min 4 dikali 6. 2 dikali min 4 itu min 8 dikali 6 berarti min 48. Terus kan harus kita kali minus. Berarti jadi plus 48. Habis itu 5 dikali min 2 dikali 1. Berarti min 10. Min 10 dikali minus itu berarti plus 10. Habis itu ini 0. Berarti langsung aja min 4 ditambah 90 itu 86. 86 ditambah 48 tambah 10. Itu 144. Berarti X3-nya itu 144 dibagi 36. 144 dibagi 36 itu 4. Jadi dapat X3-nya itu 4 ya. Jadi kayak gitu kalau pakai metode Cramer. Berarti kita udah dapat X1-nya itu 2, X2-nya itu 0, terus X3-nya itu 4.
Oke, jadi gitu deh kalau pakai metode Cramer. Nah, terus jadi itu yang muncul di ujian itu pasti yang ini sih, yang pengaplikasian ke ininya, ke persamaan linear. Pasti bentuk soalnya itu kayak gini gitu. Atau enggak, bentar. Bentar, mana ya? Atau enggak itu, mana ya? Bentar ya. Ini biasanya bentuk soalnya itu kayak gini. Aduh, kepotong lagi di sini. Bentar ya, aku buka ininya dulu. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya sekarang. Sambil aku nyiapin ini. Nih, bentar. Nah, jadi biasanya itu tuh nanti bentuk salah itu kayak gini nih untuk ujian. Jadi diketahuin tuh, kan kalau tadi itu ada X1, X2 sama X3. Nah, kalau ini tuh diketahuin, nah tuh produk-produknya gitu. Berarti ini tuh bisa langsung kalian jadiin matriks kan. Matriksnya itu berarti 3, 4, 1, 2, 4, 2, 6, 2, 2. Gitu. Terus ini untuk si matriks C-nya. Berarti nanti kalian bikin kayak gini nih. Nah, ini bentuk matriksnya.
Nah, terus kalau udah kayak gini tuh langsung aja kalian cari kayak tadi. Berarti kalian cari X1-nya itu berapa, X2-nya itu berapa, X3-nya itu berapa. Atau taruhnya itu berapa, Oreo-nya itu berapa, Red Velvet-nya itu berapa. Itu kan berarti pakai cara yang tadi ya. Terus ada juga bentuk soal itu kayak gini. Ini sama kayak tadi. Berarti kalau kayak gini itu kan variabel itu ada Airbus 320, terus Airbus A350 sama Airbus 380. Berarti ini nanti kalian bikin matriksnya itu 50, 30, 32, terus kayak gini nih. 75, 75, 45, 50. Terus 40, 25, sama 30. Terus kalian bikin si ininya nih, si sama dengan itu tuh dapat dari ini, dari yang jumlah pemesanan ini. Nah, ini tuh bakal aku jadiin tugas ya. Ini bakal aku jadiin tugas, jadi kalian cari pakai metode Kramer. Nanti ini fotonya aku kirim lewat grup. Jadi tugasnya itu yang ini, sama yang ini. Caranya tuh sama kayak yang tadi aku jelasin yang Kramer. Nah, ini ada yang mau ditanyain nggak? Untuk ngerjain Kramer tadi. Atau enggak yang tugasnya yang ini aja ya. Yang ini kita kerjain bareng dulu aja ya. Bentar. Yang ini kita kerjain bareng aja ya. Berarti kan ada taro, Oreo, Red Velvet. Terus bentuk matriksnya itu 3, 2, 6. 4, 4, 2. 1, 2, 2. Jadi kan ini yang A itu yang pertama kalian disuruh buat persamaan linear. Nah, buat persamaan linear itu berarti kalian bikin kayak gini nih. Kalian bikin jadi 3x1 tambah 4x2 tambah x3 2x1 tambah 4x2. Ini kalian lihat dari angka-angka di sini ya. Tambah 2x3 plus 6x1 tambah 2x2 tambah 2x2. Berarti ini tuh sama dengan si hasil penjualan ini. Berarti ini 380. Ini 400. Ini 520. Nah, terus untuk matriks A-nya itu berarti ini. Ini itu matriks A. Terus untuk matriks B-nya itu berarti B-nya itu berarti si 380, 400, sama 520. Nah, ini untuk menjawab yang nomor A ini nih. Habis itu kan kita disuruh cari jumlah jumlah taro, Oreo, sama Red Velvet. Berarti kita cari itu pakai cara yang kayak tadi. Berarti untuk taro itu untuk taro berarti kita cari, kan taro itu yang satu ya, yang X1 ini nih. Berarti kita cari pakai determinan A1 dibagi determinan A. Nah, untuk yang A1 berarti bentuk matriksnya kayak gimana? Ada yang mau bantu jawab nggak? Iya ya, dapat nilainya dari sini. 380, 400, sama 520. Iya, terus Terus ke pinggirnya tuh 4, 42.
1, 2, 2. Oke, itu tadi siapa? Hazrina, Kak. Oke, Azrina. Berarti ini kita cari determinannya kan. Kita cari determinannya, berarti ini kita masukin lagi. 380, 400, 520. Terus ini 442. Nah, berarti ini kita cari determinannya ya. Nah, terus ini ada yang mau bantu jawab nggak? Ada yang mau bantuin aku nggak caranya gimana? Ayo cara. Yang pertama 380 dikali 4 dikali 2, Kak. Oke, berarti langsung ya di kalkulator. 380 kali 4 kali 2. 3040. Habis itu 4 kali 2 kali 5, 20. 4 kali 2 kali 5, 20. Tambah ya, berarti plus 4.160. Terus 1 dikali 400 dikali 2. oke, berarti 800. Oke, habis itu 520 dikali 4 dikali 1. 520 kali 4. Terus habis itu diapain? Dikurang. Dikurang. Oke. Bentar, tadi ini 800 ya. Iya. 800. Berarti ini dikurang 2080. Nah, habis itu 2 dikali 2 dikali 380. oke, berarti 4 dikali 380. Itu apa bentuknya? Dikurang. Dikurang. Terus 8 kali 4 kali 4. 8 kali 400 kali 4. ini 2 ya? Oh iya. Iya, 2 kali 2 kali 380 ya. 2 kali 400 kali 4. Oh iya, 2 kali 400 kali 4. Terus dikurang itu. Oke, berarti itu tadi siapa ya? Davin, Kak. Oke, Davin. Nah, berarti kayak gini ya. Terus ini langsung aja kita jumlahin. Berarti 3040 ditambah 4160 ditambah 800 dikurang 2080 dikurang 1520 dikurang 3200. Oke, berarti kita dapat hasilnya itu 1200. Ini baru yang determinan A1. Ini tuh kita belum nyari determinan A-nya doang nih. Oke, berarti kita cari dulu ya determinan A-nya nih. Berarti kalau untuk determinan A itu berarti kan nggak ada yang kita rubah ya. Kita masih pakai angka yang sama. Siapa tadi ada yang masuk? Oke, berarti ini ada yang mau bantu determinanin nggak? Yuk, ada yang mau nggak? Gimana yang lain? 3 kali 4 kali 2, Kak. Oke, 3 kali 4 kali 2. Berarti 24 ya. Terus 4 kali 2 kali 6. 4 kali 2 kali 6. Berarti 48 ya. 8. Terus 1 kali 2 kali 2.
Berarti 4 ya. Terus 6 kali 4 kali 1. 6 kali 4 kali 1 habis itu diapain? Dikurang. Oke, berarti minus 24. Terus habis itu? 2 kali 2 kali 3. Oke, berarti 12 ya. Habis itu di minus. Terus 2 kali 2 kali 4. berarti 8 ya. 8 di Ya. minus. Oke, itu tadi siapa? Tadi yang 16, Kak. Oke, ini 16. Tadi yang ini yang jawab siapa? Bukan Kak yang min 8-nya. Oh, 2 bentar. kali 2 kali 4. Oh iya, 16, Min 16. 16. Maaf, min 16. Oke. Ini tadi siapa yang jawab? Elsa, Kak. Elsa. Oke, berarti langsung aja kita jumlahin. 24 tambah 48. 24 tambah 48 tambah 4 min 24 min 12 min 16. Oke, berarti determinan A-nya itu 24 ya. Berarti tadi kita udah bisa nyari si taro. Berarti taro itu 1200 dibagi 24. Bagi 24 itu 50. Terus sekarang kita cari si Oreo. Berarti Oreo itu kan pakai determinan A2. Nah, berarti bentuk matriksnya kayak gimana? Kalau yang Oreo. Yang kolom 1 3 2 6. 3, 2, 6. Yang kolom 2 380, Oke, 400, 400, 520. 520. Yang kolom 3 122. Oke, itu tadi siapa ya? Aslamia, Kak. Oke, asalnya. Berarti terus kita cari determinan lagi kan. Berarti 3, 2, 6. 380, 400, 520. Berarti ini ada yang mau bantu ini gak? Cari lagi determinan. 3 3. dikali 400 kali 2. Oke, berarti 3 dikali 400 kali 2. 2400. Habis itu 380 kali 2 10 dikali 2 kali 6. kali 6. 4, 5, 60. Habis itu 1 kali 2 kali 2. kali 5 20. Oke. Berarti 1040. Oke, habis itu Minus 6 dikali 400 dikali 1. oke, berarti jadi minus 2400. Terus Minus 520 dikali 2 kali 3. kali 3. Berarti 3120. Habis itu 2 dikali 2 kali 380. oke, berarti 1520. Tadi siapa yang jawab?
Rini Vidya, Kak. Oke, Rini. Nah, berarti ini lanjut kita jumlahin 2.400 ditambah 4.560 ditambah 1.040 terus dikurang 2.400 terus dikurang 3.120 dikurang lagi 1.520. Nah, berarti dapat 960. Berarti si Oreo itu 960 dibagi 24 ya. 960 dibagi 24 itu 40. Berarti Oreo-nya itu ada 40. Terus kita lanjut ke red velvet. Nah, berarti bentuk matriks untuk yang red velvet itu gimana? Ada yang mau bantu jawab? Kolom 1 326. 326. Terus Kolom 2 442. 442. Terus Kolom 3 380, 400 dan 520. oke, ini tadi siapa? Elsa, Kak. Elsa. Oke, berarti lanjut kita determinan. Oh, tahu ini kan yang terakhir ya. Ini yang red velvet ya. Berarti coba aku determinannya pakai ini ya, pakai minor cofactor. Biar kalian ada bayangannya lagi. Takut masih bingung gitu kan. Nah, berarti untuk yang terakhir ini kita pakai minor cofactor ya, coba. Berarti yang kita lihat itu kan tadi baris pertama. Baris pertama nih. Terus habis itu kita ambil yang 3 dulu nih, yang pertama. Yang segitiga. Berarti kita tutup 3 ke samping sama 3 ke bawah. Berarti sisanya berapa tuh? 4 kali 5 20 sama 2 kali 400. Oh, atau aku bikin gini dulu ya. 400, 2, 520. Berarti gini kan sisanya. Habis itu Iya, dikali berapa tuh? Kali 4 3. dikali 5 Oh ya, 20. dikali 3 ya. Di sini dikali 3. Jadi kita kali sama angka di sininya nih. Nah, terus karena bentuknya itu kan plus minus plus, berarti ini masih positif. Terus sekarang kita ambil angka yang kedua. Bentar. Angka yang kedua itu berarti ini 4 ya. Berarti ini 4 ke bawah kita tutup, 4 ke samping kita tutup. Sisanya berapa? 2 406 520 dikaliin 4. Oke, tadi tuh yang jawab pertama siapa ya? Davin ya? Iya, Kak. Oke, tadi yang kedua siapa? Hazrina, Kak. Oke. Berarti kita kali 4, tapi kan ini minus ya. Ini minus, jadi kita ininya tuh minus. Berarti 4 dikali 2, 400, 6, 520. Oke, habis itu sekarang kita pakai angka yang ketiga. Berarti yang di samping 380 kita tutup, yang di bawah 380 kita tutup. Berarti sisanya berapa tuh? 2, 4, 2, 4, 6, 2 kali. Terus dikali 380. Oke, itu tadi siapa? Rini Widya, Kak. Oke. Terus ini kan plus ya, jadi kita tetap plus. Berarti 380 dikali, tadi sisanya itu 2, 4, 6, 2.
Oke, berarti habis itu langsung aja kita determinanin nih. Berarti kan ini 3 dikali 4 dikali 5, 20 itu 2080 dikurang 400 dikali 2 itu 800. Terus dikurang 4 dikali 2 dikali 520 itu 1040 dikurang 400 dikali 6 itu 2400 ya. Habis itu ditambah 380 dikali 2 dikali 2 itu 4 dikurang 6 dikali 4 itu 24. Nah, berarti kayak gini ya. Terus langsung jadi lanjut. Berarti 3 dikali 2080 dikurang 800. Ini 3840 dikurang 4 dikali 1040 dikurang 2400. Itu min 5440. Tapi kan ini kita minus ya. Berarti minus dikali minus. Berarti jadi plus. Oke, terus lanjut. Berarti 380 dikali 4 dikurang 24. Itu berarti min 7600. Oke, berarti langsung aja kita jumlahin. 3840 ditambah 5440 dikurang 7600 itu 1680. Oke, berarti itu tuh untuk si determinan A3. Berarti red velvet itu jumlahnya red velvet itu berarti 1680 dibagi 24. Itu 70. Oke, berarti kita udah dapet ya. Udah dapet tadi untuk yang jawab nomor B ini nih. Berarti harga susu taro berarti taruhnya itu 50. Terus Oreo 40. Red velvet 70. Berarti harga taruh itu 50. Oreo 40, terus red velvet 70. Nah, itu. Nah, ini kayak di sini nih kan itu tuh dia nyuruh menggunakan metode Kramer ya. Metode Kramer itu yang tadi kita cobain ini nih, yang kayak gini. Ini tuh metode Kramer. Nih, kita bikin kayak gini, itu metode Kramer. Berarti ini untuk jawab soal yang kayak gini. Jadi nanti bakal ada tugas yang soal ini nih. Nah, berarti ini nanti kalian kerjanya pakai cara metode Kramer ya, pakai yang kayak tadi kita. Nah, terus untuk determinannya itu bebas, mau pakai determinan biasa atau minor cofactor itu terserah kalian. Yang penting cara pengerjaannya itu pakai metode Kramer. Nih, kaidah Kramer yang kayak gini. Ini nanti fotonya aku kirim di grup. Nah, udah gitu sih dari aku. Dari kalian ada yang mau ditanyain nggak? Bentar.
Ini kok ini ya, apa? Ada yang pada live. Nanti aku ini pas absen nggak ada namanya di partisipan. Atau aku panggil dulu aja kali ya. Bentar. Ini yang tadi live suruh pada join dulu ya, biar di absen dulu. Sigit Kurniawan, ada nggak Sigit Kurniawan?